Salam kerahiman. Hari ini tema kerendahan hati yang akan kita bahas bersama-sama dari 1559 adalah pelajaran mendalam tentang kerendahan hati. Yesus katakan kepada Suster Faustina, "Putriku, ketahuilah bahwa dari dirimu sendiri engkau hanyalah seperti yang baru saja engkau alami." Kita bisa lihat ya di nomor 1558, di mana pada waktu itu atau di awal 1559 dikatakan Suster Faustina mengalami banyak siksaan. Dan itu yang Yesus katakan, bahwa dari dirimu sendiri engkau hanyalah seperti yang baru saja engkau alami. Siksaan-siksaan. Dan hanya karena rahmatku engkau dapat mengambil bagian dalam kehidupan kekal dan dalam segala karunia yang aku limpahkan kepadamu. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, yang kita alami adalah hanya siksaan-siksaan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rahmat-rahmat kepada kita, dan justru melalui rahmat-rahmat yang dari Tuhan itu, kita akan mengambil bagian dalam kehidupan kekal. Tuhan menjanjikan kita untuk memperoleh hidup kekal, dan segala karunia aku limpahkan kepadamu. Mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, maka akan banyak segala rahmat karunia yang Tuhan limpahkan kepadamu. Dengan kata-kata ini, muncullah dalam hatiku pengetahuan sejati tentang diriku sendiri. Jadi, nggak semudah itu ya mengetahui siapa saya. Kemarin kita bahas juga tentang pengenalan diri sendiri. Bukan tiba-tiba terbuka semuanya bisa langsung tahu siapa saya, tapi melalui proses. Hari ini pun kita mendapat satu contoh lagi dari Suster Faustina. Melalui kejadian tersebut, Suster Faustina katakan, muncul dalam hatiku pengetahuan sejati tentang diriku sendiri. Untuk bisa tahu siapa diri kita sendiri, kita harus berani membuka diri. Biar Tuhan yang memberikan pencerahan supaya kita bisa tahu diri kita sendiri. Yesus sedang memberikan pelajaran kepadaku tentang kerendahan hati yang mendalam, dan sekaligus tentang penyerahan total kepadanya. Jadi dari awal kita sudah bisa tahu, kalau mengandalkan diri sendiri kamu akan mengalami siksaan. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, mengandalkan aku, kata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rahmat dan karunia-karunia melimpah, sehingga kita bisa tahu pengetahuan tentang diri sendiri. Dan sekaligus Suster Faustina katakan dia belajar dari Tuhan tentang kerendahan hati yang mendalam. Kita tahu juga ya di diary Faustina dikatakan bahwa kerendahan hati itu ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan hari ini kita diajak oleh Suster Faustina untuk tahu bahwa ada kerendahan hati yang mendalam dan kita perlu belajar kepada Tuhan. Selain kerendahan hati yang mendalam, dia juga belajar tentang penyerahan total kepadanya. Berserah, betul-betul mengandalkan Tuhan. Hatiku akan kembali menjadi debu dan abu. Kita tahu semua ya, kalau kita rabu-abu kita juga diingatkan, kamu tuh bukan siapa-siapa. Pangkat, kekayaan, segala macam nggak ada artinya, karena suatu hari kamu akan kembali menjadi debu. Di sini Suster Faustina katakan, hatiku akan kembali menjadi debu dan abu. Dan kalaupun semua orang harus menginjak-injak aku masih tetap akan memandang hal itu sebagai karunia. Dengan dia belajar tentang kerendahan hati yang mendalam, salah satunya yang dikatakan oleh Suster Faustina, walaupun mereka menginjak-injak aku, menghina, menganiaya, menyakiti, itu yang dialami.
Tapi dikatakan di sini, walaupun mereka menginjak-injak aku, tapi aku masih tetap akan memandang hal tersebut sebagai suatu karunia. Jadi di dalam penderitaan, di dalam orang bersikap kepada kita, yang menentukan adalah sayanya, kitanya. Kalau saya merasa diinjak-injak, terus saya merasa marah, saya merasa kecewa, saya merasa putus asa, ya itulah yang terjadi. Tapi kalau mereka menginjak-injak, tapi saya bilang bahwa boleh saja mereka menginjak-injak saya, tapi saya tetap kuat karena saya mengandalkan Tuhan. Saya tetap disayang Tuhan walaupun mereka menghina saya, menginjak-injak saya. Sehingga dalam hal ini Suster Faustina katakan, biarin mereka menginjak-injak aku, tapi aku tetap menganggap itu sebagai suatu karunia. Aku merasa dan sungguh aku menyadari sepenuhnya bahwa aku ini bukan apa-apa. Sehingga setiap penghinaan ku alami akan menjadi suatu penyegaran bagiku. Jadi setiap penghinaan yang dia terima bukan membuat dia semakin terperosok, bukan membuat dia semakin down, semakin putus asa, tapi ini sebagai satu penyegaran. Kembali diingatkan sebagai satu kekuatan ya. Kalau menurut saya, contoh misalnya dulu saya sering main badminton. Latihan 1 minggu bisa 7 hari, tiap hari latihan. Kadang latihan fisik, kadang latihan di lapangan mana, kadang latihan di lapangan mana. Capek karena waktu itu memang targetnya mau jadi pemain bulu tangkis ya yang berprestasi. Otomatis ada penekanan dari pimpinan, dari pelatih ya, harus dipaksa ya. Ayo dibuat supaya ada daya juang. Nah, ini pun bisa dianggap sebagai satu penghinaan. Esther, masa main kayak gitu aja kalah sama dia? Yang saya lakukan apa? Apakah saya marah? Apakah saya dendam sama si pelatih? Atau dendam sama orang yang mengalahkan saya? Tapi buat saya menjadi satu, saya masih harus berusaha lebih supaya saya bisa menang. Jadi buat Suster Faustina, penghinaan itu sebagai satu penyegaran. Bergairah lagi. Mau menunjukkan kehidupannya bahwa apa yang dia alami itu dia kuat menanggungnya bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini kita dapat pelajaran yang mendalam tentang kerendahan hati. Penghinaan adalah suatu penyegaran. Silahkan Bapak Ibu renungkan bersama-sama. Kalau penghinaan menjadi suatu penyegaran, maka kalau kita dihina, kita bersyukur karena kita seperti di-charge lagi, dikuatkan lagi, disegarkan lagi. Penghinaan adalah suatu penyegaran. Terima kasih. Salam kerahiman. Jesus
that I may sing your praises now and always. Touch my hands with your mercy, that I may use them to serve others. Touch my feet with your mercy, that I